Oke, sebelum video ini dimulai, alangkah baiknya teman-teman semua untuk pencet tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar video ini dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Ingat, like tuh gratis, nggak ada bayarnya. Skuy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa-apa saja problematika yang terdapat dalam SAPRAS atau sarana dan prasarana. Baik, langsung saja kita kepada penjelasannya. Baik, kita menuju pembahasan yang pertama, yakni pengertian sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pencapaian maksud atau tujuan. Kemudian, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Baik, kemudian Syahril berpendapat bahwa sarana prasarana merupakan unsur yang secara langsung menunjang atau digunakan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau dalam pelaksanaan suatu proses belajar mengajar. Baik, kita kepada materi berikutnya, yakni permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Di dalam permasalahan sarana dan prasarana pendidikan terbagi menjadi 3 permasalahan utama yang sering kita dapati dalam lembaga pendidikan. Yang pertama ialah fasilitas yang minim, kemudian alokasi dana yang terhambat, yang terakhir perawatan yang buruk dari pihak lembaga itu sendiri atas prasarana dan sarana. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu permasalahan dari sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yakni fasilitas yang minim. Fasilitas yang minim sering kita jumpai pada daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, yang akses jalannya masih sangat minim untuk dilewati kendaraan-kendaraan. Kemudian permasalahan kedua yakni alokasi dana yang terhambat. Nah, alokasi dana yang terhambat ini tidak lepas pula dari jauhnya pemerintah untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil di Nusantara ini. Masih banyak daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, sehingga alokasi dana menjadi terhambat. Kemudian sebab berikutnya yang menyebabkan alokasi dana terhambat yakni penyalahgunaan dana oleh pihak pemerintah. Kemudian permasalahan berikutnya, perawatan sarana dan prasarana yang buruk. Pemerintah telah mengalokasikan dana, telah memberikan bantuan sarana prasarana yang memadai, kemudian fasilitas yang cukup. Namun, pihak sekolah atau pihak lembaga masih kurang menyadari akan pentingnya menjaga fasilitas-fasilitas yang telah diberikan. Baik, kita menuju poin yang terakhir, yakni solusi terhadap kurangnya pemerataan sarana dan prasarana. Ada 2 poin penyelesaian terhadap permasalahan sarana prasarana.
Poin yang pertama ialah terorganisirnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian poin yang kedua, setelah terkoordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, maka selanjutnya kita dapat meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan apa? Yakni dengan pemerintah pusat memberikan sarana fisik maupun non-fisik. Nah, apakah sarana fisik dan non-fisik tersebut? Baik, sarana fisik yakni dapat berupa bantuan bahan baku pembuatan bangunan, atau dapat juga bangunan sudah jadi, yakni gedung-gedung sekolah, kemudian perpustakaan, dan lain sebagainya. Kemudian sarana non-fisik yakni seperti aplikasi software untuk mempermudah pekerjaan para guru dalam menginput data atau mengumpulkan nilai-nilai siswanya, atau dapat pula untuk mengarsip atau menyimpan file-file yang sudah lama menumpuk. Nah, sarana non-fisik tersebut sangat memudahkan sistem administrasi pendidikan di dalam sebuah lembaga tersebut. Karena apa? Karena hal-hal yang berbau besar dapat dengan mudah disimpan dalam bentuk yang cukup sederhana, yakni dalam bentuk software. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai permasalahan, kemudian apa-apa saja permasalahan yang kita dapati atas sarana dan prasarana tersebut, kemudian cara penyelesaiannya atau solusi. Itu adalah video singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.